بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فمعشر الطلبة وأيها الإخوة إخوة الكرام إخوتي أحبتي في الله saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Awaiqut Talab, perkara-perkara yang menjadi penghalang atau yang merintangi bagi seorang penuntut ilmu. Mungkin sebagai tanbih yang kesekian kali bahwa menuntut ilmu itu batasannya sampai nanti kita wafat. Artinya seorang walaupun barakallahu fikum sudah diposisikan misalnya dengan keutamaan, kelebihan yang Allah berikan, lalu bahasa yang mungkin akrab dengan kita, dia menjadi pengajar atau mungkin dia dijadikan sebagai seorang ustadz di suatu daerah, maka sesungguhnya mempelajari penghalang-penghalang menuntut ilmu tetap menjadi suatu keperluan bagi kita semua, karena yang bisa menghalangi seorang mencapai kesuksesan itu bukan hanya ketika baru memulai belajar, tapi terjadi pula bagi orang, ya, kalau diistilahkan tinggal naik satu tangga saja, bagi dia mungkin sudah selamat tetapi terhalangi karena sebab penghalang-penghalang yang seorang tidak mewaspadainya. Barakallahu fikum, sehingga materi yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah bukan sebuah materi yang basi. Pengulangan-pengulangan kesekian kali juga insya Allah tidak akan menjadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam peti, tetapi kesekian kali kita mungkin mengulang membacanya akan menjumpai sesuatu yang baru. Ima sesuatu yang baru tadi berbentuk pembenahan, artinya maklumat sudah kita peroleh, tapi kita belum bisa berbenah diri, maka kita berbenah diri. Atau maklumat itu sudah sampai kepada kita, mungkin kita lupa, sehingga sebagai pengingat. Atau sesuatu barakallahu fikum kita ingat, kita bukan orang yang kemudian meninggalkan, ya kita memohon agar kita diberi keistiqomahan, tetap berada pada perihal-perihal di mana di atas kebaikan. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, kita melanjutkan kepada AIQ yang berikutnya, di mana pada pertemuan kemarin yang terakhir telah kita selesaikan AIQ asani, penghalang yang kedua, yaitu tarkul amal, di mana seorang dengan pengetahuan yang telah diperoleh, ilmu yang semestinya menjadi argumen. Kalau boleh digambarkan, orang yang berilmu itu tentunya beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berpengetahuan berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan itu hujjahnya kuat, sehingga
ya tentunya berpengaruh. Bermakna misalnya dalam berucap itu berargumen, tidak asal. Karena itu Rasul itu fasih. Rasul itu kalau bicara fasih. Kefasihan bukan karena pintar bicara, pintar beretorika, suaranya misalnya mungkin merdu atau vokal, tidak. Tetapi kalimatnya itu berbobot. Karena memilih kata-kata itu tidak mudah. Memilih kata-kata yang tepat, kemudian maknanya kuat, menjangkau segala macam perkara, ini membutuhkan kepada kecermatan. Dan tidak semua orang kemudian bisa melakukan seperti itu. Makanya kalau kita lihat di acara-acara kenegaraan atau kerajaan, itu kan biasanya misal ada kedatangan tamu negara atau suatu tempat yang sifatnya kerajaan, kemudian datang sebuah kunjungan, maka yang menyambut, yang jadi juru bicara itu bukan main-main, ya. Bahasanya tertata, berkualitas, ya. Bukan sebagai bahasa guyonan seperti teman sendiri, tidak. Karena ini orang-orang penting. Nah, dan itu pun juga terjadi di kalangan para ulama, ya. Kadang-kadang ketika hadir para pejabat-pejabat, lalu seorang alim misalnya disuruh berbicara, ya, mestinya kan mikir akan bicara apa. Salah bicara bisa masalah. Barakallahu fikum. Sehingga salah satu hal yang kita ketahui bahwa Nabi kita itu seorang yang fasih, ya. Fasih bermakna kalimatnya jelas. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu itu mencakup bahasanya, tidak ada kritikan, ya. Coba kalau kita bicara, ya, ngomong seperti omongan yang tidak ada arti, ya. Seperti omongan yang kosong makna, kadang dikritik, ya, bahasanya dan seterusnya. Maka kita mencoba untuk belajar, ya, mempelajari semua itu. Di penghujung pada Aik Asani, Tarkul Amal, muallif menukilkan ucapan Ibnul Jauzi. Kita mengenal bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim itu Al-Jauziyah. Adapun Ibnul Jauzi itu bukan Ibnu Qayyim, ya. Bedakan antara Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibn Al-Jauzi. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, al-miskin kulul miskin. Jadi seorang yang benar-benar yang sangat patut untuk dikasihani. Artinya bukan orang miskin yang tidak punya uang, orang miskin yang tidak punya bahan pokok, orang miskin yang tidak punya baju yang cukup, orang miskin yang tidak punya tempat tinggal yang memadai. Tapi seorang yang harus atau sangat dikasihani adalah man dha'a umruh. Orang-orang yang mereka itu menyanyiakan usianya. Umurnya itu sia-sia. Umurnya sia-sia. Kadang orang dipanjangkan umurnya tapi sia-sia. Fi ilmin lam ya'mal bihi. Yaitu di dalam pengetahuan. Jadi orang itu berpengetahuan. Dia memiliki sekian banyak pengetahuan, sekian banyak wawasan, keilmuannya luar biasa. Tetapi lam ya'mal bihi, hanya saja dia tidak beramal dengan ilmu tadi. Ini namanya orang apa? Orang menyanyiakan usia yang seharusnya kebaikan-kebaikan banyak yang dia peroleh, tapi justru, ya, dengan pengetahuannya itu dia apa? Dengan pengetahuannya itu dia tidak mengamalkan. Ini orang yang harus dikasihani. Makanya barakallahu fikum, seseorang kadang Masya Allah, ya, kalau kita lihat tentang senioritas, ya. Ada orang yang lama, kalau bicara, saya itu sudah kenal bulan lama, ya. Mungkin juga dari sisi pengetahuan juga sudah banyak. Tapi justru dengan pengetahuan yang dia peroleh, yang dia ketahui, tertinggal dengan orang yang baru kemarin belajar. Masya Allah, si fulan baru belajar, tapi mungkin dalam beramal lebih giat. Ya, dalam
berbuat, dalam berkiprah, dalam apapun, itu dia orang yang ingin cepat melakukan amalan. Nah, kita mungkin orang yang mengatakan, Allah yang ini saya tahu itu, tapi saya belum bisa berbuat. Yang ini saya juga tahu, tapi selama ini saya juga belum melakukan. Yang itu juga saya tahu, tapi saya juga apa? Tidak diberi taufik. Maka dikatakan man dha'a umruhu fi ilmin. Man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Itu orang yang harus dikasihani. Pengetahuannya banyak, tahu ini itu, tetapi tidak mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Maka dikatakan fatahu ladzatu dunya wa khairatul akhirah. Sehingga dia pun luput dari kesenangan-kesenangan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat. Terjemahannya ialah, coba bayangkan ya. Ketika menimba ilmu itu kan dia sudah bersusah payah ya. Ya, mohon maaf, mungkin gampangannya nanti pada sebagian santri yang sudah dari mulai kecil belajar, kemudian dia kuasai ilmu, dia menghafal Quran, dia tahu banyak, lalu futur ya. Ya, dia futur misalnya, kan eman ya. Bermakna sekian banyak maklumat, pengetahuan telah dia kuasai, tapi dia tidak mengamalkan. Dunia dia hilang, kan gitu ya. Kesenangan-kesenangan duniawi itu kan hilang. Dia sudah terkungkung dengan apa? Upaya-upaya untuk mendapatkan. Akhiratnya juga hilang karena tidak beramal. Jadi dunia juga tidak dia peroleh, akhirat juga tidak dia peroleh. Maka dikatakan fatahu ladzatu dunya wa khairatul akhirah. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaih. Sehingga orang tadi akan datang dalam kondisi bangkrut. Dia orang seperti orang yang bangkrut. Seperti punya usaha, buka usaha sana, iya kan? Buka usaha sini, buka usaha itu, tapi tidak ada hasil. Paham? Itu seperti orang kalau banyak pengetahuan tapi tidak beramal. Itu namanya orang seolah-olah sekian usahanya dibuka di mana-mana tapi faidit, dia bangkrut. Maka dikatakan faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjah alaih. Sementara kalau ditanya tentang sesuatu mungkin dia membidangi. Orang bicara masalah lughah, dia mampu. Orang bicara masalah-masalah mustalah, dia mampu. Orang bicara misalnya masalah fikih, dia mampu. Tapi dalam beramal dia tidak memiliki apa? Simpanan sama sekali. Itu menjadi sebuah tanbih tentang pentingnya. Wa muallif rahimahullah wa faqahumullah, Allah berikan taufik ketika menutup itu beliau ingatkan dengan ucapan apa? Kalam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Tsumma qala al-a'iq ats-tsalits. Penghalang yang ketiga al-i'timad 'alal kutub. Al-i'timadi 'alal kutub dunal ulama. Orang ketika belajar hanya bersandar pada kitab. Atau mungkin diistilahkan hanya otodidak, tidak punya guru sama sekali. Ini yang dimaksud. Dia hanya bersandar pada kitab dunal ulama dan tidak mau berguru. Ini yang menjadi judul. Bukan bermakna secara jumlah kadang seorang berguru, kemudian ingin apa? Menambah maklumat sehingga dia harus banyak membaca. Makanya pada sebagian kalau kelas kita misalnya asatidzah, itu kan masya Allah ya. Sebagian asatidzah itu maklumatnya kadang-kadang kita ngikuti itu bingung. Kok bisa ya misalnya ketemu suatu ucapan begini. Karena tadi kita lihat tentang sejarah kehidupannya luar biasa semangat dalam mentelaah kitab. Ya. Semangat dalam mentelaah kitab. Dan kitab itu dibaca bukan hanya kelebatan, tapi diambil faedah-faedahnya ya. Kitab itu diambil faedah-faedahnya. Andai kata kita mungkin mau menekuni kitab-kitab yang ditulis para ulama, mungkin 24 waktu dalam sehari itu kita pakai masih kurang. Artinya kalau andai kata ada 30 jam, kita akan memintakan begitu ya. Ini ketika seorang barakallahu fikum diberikan apa? Misalnya kesenangan, giat, kemudian barakallahu fikum
untuk kemudian seorang memperkuat maklumatnya. Tetapi yang dicela kalau seorang hanya bersandar hanya pada buku, kitab, dia mengesampingkan berguru. Mengesampingkan berguru. Walaupun dia mendapatkan. Walaupun dia memperoleh. Tapi ini justru menjadi penghalang. Penghalang untuk sampainya seorang talibul ilmi untuk mencapai kepada derajat yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Contohnya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahwa yang punya rasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya ialah para ulama. Qala al-muallif yara ba'du talabati min nafsihi qudratan. Sebagian talaba, sebagian penuntut ilmu memandang dirinya itu punya kemampuan ala akhdil ilmi, dalam mengambil ilmu minal kutubi, dari semata-mata kitab otodidak, duna ruju'i ilal ulama, tanpa merujuk kepada ulama, dengan bahasa yang insya Allah mudah, tanpa berguru, ya, tanpa guru. Misalnya orang ditanya, si fulan mencuat, si fulan sekarang jadi misalnya narasumber, tolong ditanyakan kemana sejarahnya dia belajar, misalnya kan begitu. Dengan siapa dia belajar? Dengan siapa dia belajar? Dengan siapa dia berguru? Qala duna ruju' ilal ulama fi tawdihi ibaratiha. Namanya kitab itu kan banyak hal-hal yang di situ masalahnya masalah yang kadang-kadang pelik. Maka dikatakan dia mengandalkan diri, punya kemampuan dalam mengambil ilmu semata-mata dari kitab, tanpa merujuk kepada ulama dalam memperjelas berbagai macam ibarat-ibarat yang ada pada kitab itu. Ungkapan-ungkapan yang ada pada kitab. Contoh ya, dalam bahasa Arab. Kitab itu kan semua tertuang dengan bahasa Arab. Atau misalnya Quran. Lalu siapa yang bisa menjelaskan kalau bukan guru? Ya. Lalu siapa kalau bukan guru? Andai kata mungkin hanya semata-mata kemampuan bahasa, misalnya kita otodidak, misal ya. Oh sekarang mau belajar bahasa itu gampang, tinggal apa sekarang gurunya, Google ya, buka HP, nanti otodidak, ini terjemahannya, itu bisa jadi nanti keliru. Ya. Karena apa? Banyak di situ ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang ada itu butuh penjelasan. Ya. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan Quran tidak banyak menafsirkan ayat per ayat. Mengapa? Pertama karena Quran turun dengan bahasa kaum, yaitu kaum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengerti. Hanya beberapa mungkin kata yang Rasul terjemahkan dengan detail tafsirnya. Misal dalam suratul Fatihah. Kita mendengar dari Rasulullah SAW tentang tafsir dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan tidak. Yang sampai kepada kita hanya ayat yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Beliau menafsirkan al-maghdub. Siapa maghdub? Orang yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Ad-dhalin yang tersesat siapa kata Nabi? Nasara. Itu kan begitu. Sementara kalau kita perhatikan Ibnu Katsir ya, para mufassirin, kalau mungkin sekarang yang dipegang para santri misalnya Taisir Karimur Rahman, tafsir Sa'di, bukankah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin diterjemahkan, ditafsirkan, kan begitu. Karena mulai terjadi keasingan-keasingan dalam memahami. Ya. Generasi sahabat belum banyak kitab tafsir. Generasi tabi'in juga belum banyak. Mulailah masa-masa setelah jauh. Baru bangkit seperti Ibnu Katsir. Ya. Kemudian At-Tabari. Ya.
kemudian Al-Baghawi, kemudian sampai saat ini pun juga masih ada seperti Syekh Sa'di rahimahullah dalam memberikan tafsir yang mudah. Itu menunjukkan bahwa betul-betul Quran itu membutuhkan bimbingan. Walaupun dengan membaca sudah berpahala, tapi memerlukan orang yang menunjukkan siapa yang menjelaskan. Sebab itu kadang pemerintah bingung. Mungkin dulu ada cerita orang-orang teroris sampai menyalahkan Depak, menyalahkan Kementerian Agama karena salah dalam menerjemahkan Quran. Menerjemahkan Quran itu kesalahan mereka. Wong dimanapun orang kafir suruh membunuh, ya kami bunuh, kan begitu. Karena terjemahannya katanya seperti itu. Fa barakallahu fikum. Maka kalau kita lihat sejarah dari awal bagaimana Khawarij turun itu, salah satu celahnya mereka hanya mengandalkan menghafal Quran dengan pemahaman keluar dari pemahaman siapa? Para sahabat. Ini pentingnya. Makanya guru itu berpengaruh. Guru itu berpengaruh. Qala wa halli mushkilatiha. Seorang yang hanya mengandalkan kemampuan pribadi, dia merasa punya kemampuan mengambil ilmu hanya dengan otodidak tanpa kembali kepada ulama dalam pertama, memperjelas sesuatu yang di situ mengandung kepada ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami kecuali misalnya melalui guru. Wahali muskilatiha, dan juga untuk menghilangkan, mengurai berbagai macam muskilah, ganjalan-ganjalan yang ada pada permasalahan baik pada Al-Quran atau hadis. Ini maknanya apa? Wa hadhihi thiqatu bin nafs. Maka percaya diri seperti ini, orang yang pedenya seperti itu, ya, percaya diri seperti ini, daun, justru dikatakan oleh penulis ini penyakit. Ya. Orang kalau tanpa guru katanya bisa, orang kalau tanpa guru katanya selamat, orang tanpa guru katanya punya kemampuan untuk memahami Islam ini justru penyakit. Yang namanya penyakit butuh diobati, kan begitu ya? Kecuali kalau ini obat, ya baru dipakai. Nah kalau penyakit, berarti kan harus harus diobati. Jadi hadhihi athiqatu bin nafs, sifat percaya diri bahwa belajar itu tanpa guru dikatakan bisa mencapai kepada untuk mengurai berbagai macam permasalahan, memperjelas berbagai macam ungkapan-ungkapan yang sulit difahami. Ini merupakan daun. Talama ra'ayna, maka sebagaimana barakallahu fikum yang kita ketahui, sur'ahu manbudhin, betapa cepatnya dia jatuh dan tersingkir. Orang-orang semacam ini yang tadi dikatakan insan-insan seperti ini, betapa cepatnya dia tumbang, betapa cepatnya dia jatuh. Dengan kata lain mungkin laris. Diundang. Dari mana dia? Dia itu tanpa guru kok bisa. Itu paling hanya 2-3 kali tampil, habis itu jatuh. Tidak terdengar beritanya. Ya, tidak terdengar beritanya. Wa'an idadi ahli ilmi mub'adin. Bahkan dia posisinya dari golongan orang-orang yang berilmu jauh. Dia bukan ahlul ilmi. Artinya kalau dikatakan, oh ini dia kiai, oh ini dia ustadz, oh ini dia syekh. Tidak. Dia jauh dari golongan tadi. Karena ini bukan golongan ahlul ilmi. Faham? Orang-orang yang hanya karbitan tadi, orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan pribadi tanpa guru, kok bisa kemudian terorbitkan di mimbar-mimbar ceramah, katanya ngajari ini dengan caranya sendiri. Maka ini orang-orang yang betapa cepatnya dia tersingkir, dan dari sejumlah ulama, golongan para ulama dia mub'adin. Ma aktsara khata'ahum, dan betapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ini namanya apa? Pengeropan dengan dikatakan ta'ajubiyah, ya. Dengan ta'ajub, ma aktsara
khata'ahum. Ma aktsara khata'ahum. Betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Makanya coba perhatikan. Orang yang tanpa guru. Orang yang tanpa guru. Kalau ditanya misalnya, ya taruhlah sedikit misalnya, mencuatnya kemarin-kemarin majelis tafsir Al-Quran. Ditanya gurunya dari mana, kan tidak pernah ada ceritanya gitu ya. Betapa cepatnya terorbit dan betapa cepatnya tersingkir. Dan apakah dikatakan sebagai golongan ulama? Dan setiap berceramah mesti 1, 2, 3 ada salahnya. Iya. Kalau kesalahan mungkin membaca kitab, ya, kadang ada keuzuran pada masing-masing kita, ya. Masing-masing kita barakallahu fikum dengan keterbatasan, ya, kemampuan, kadang dengan kelalaian mengingat misalnya kaidah-kaidah baik dalam i'rab, mungkin ada kesalahan dalam baca. Tapi kadang orang tanpa guru tadi fatal, sesuatu yang di situ baik akidah, ya, atau apapun mesti setiap dalam menyampaikan sesuatu ada salahnya, ya, ada kelirunya. Ini fatal. Fatal bermakna seorang tidak bisa kemudian menjadi pendidik, kan begitu. Naam. Tsumma qalau wa ab'ada naj'atahum dan barakallahu fikum, dia orang yang sangat jauh dari keberuntungan, ya. Dia orang yang sangat jauh dari keberuntungan. Bagaimana bisa beruntung kalau kemudian dia hanya terorbit dari hal seperti itu? Makna keberuntungan atau kebahagiaan. Wa asna'a tanaqudahum, dan betapa buruk pertentangannya. Artinya orang yang tanpa guru dalam mempelajari itu seringnya tanaqud. Tanaqud itu apa? Bertentangan. Baru saja tadi ngomong begini, ya, misalnya ditanya, hukum ini boleh tidak? Boleh. Misalnya sesuatu lah, boleh. Baru saja bicara boleh, berikutnya, oh yang itu nggak boleh. Padahal baru saja mengatakan apa? Boleh. Ya. Oh dalam urusan ini pertama begini-begini. Poin pertama dia menetapkan, poin pertama dia mengisbatkan, poin pertama dia membolehkan, ketika giliran poin 4 menentang, maka dikatakan apa? Asna'a tanaqudahum. Betapa buruknya pertentangan-pertentangan ilmu yang mereka apa? Ungkapkan. Ya begitu namanya orang. Kadang-kadang barakallahu fikum, ketika dijumpai di dalam belajar sama sekali tanpa guru, seringnya terjadi tanaqud, pertentangan. Kemarin mengajarkan begini, katanya ini perkara yang misalnya halal, besok mengatakan haram, berubah lagi, kan begitu. Ini sesuatu yang tidak dijumpai di kalangan para ulama. Para ulama mereka berpikir. Bahkan pertama kali ketika ditanya, yang terbetik dalam benak mereka, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Para ulama salaf itu kalau muncul pertanyaan, maka pertama kali yang ada dalam benak mereka, firman Allah itu apa yang mendukungnya, hadis itu apa yang menjadi alasannya. Beda dengan kita, mikir dulu, apa ya kira-kira, ya kan begitu ya. Oh itu nggak boleh itu, menurut saya, kan begitu ya. Menurut saya nggak boleh itu, kan begitu ya. Makanya dikatakan demikian, Allah musta'an. Kalau kita lihat, hati-hati ya, hati-hati bahwa ilmu itu betul kadang-kadang menjadi orang naik reputasinya. Tapi seorang barakallahu fikum kalau dikenal tanpa guru yang pernah dia jadikan sebagai pembimbing dalam belajarnya, dia akan menjadi orang yang cepat, dikatakan tadi apa? Sur'ah manbudhin, orang-orang yang tersingkir, wa an idadi ahli ilmi mub'adin, dan dari sejumlah ulama, golongan ulama, dia orang yang paling jauh, ma'atsara khata'ahum, betapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, wa ab'ada naj'atahum, dan jauhnya mereka dari keberuntungan, wa asna'a tanaqudahum, dan betapa buruknya pertentangan yang mereka buat. Nah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa mas namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, ya. Di Indonesia itu banyak imam ya, ada orang namanya Syafi'i, ya. Ada orang namanya apa? Hambali, ya. Ada orang namanya apa? Hanafi. Pernah dengar nggak teman-teman yang punya nama Hanafi? Ada yang namanya orang
Maliki ada enggak ya? Malik paling ya. Ada Bukhari, ada Muslim ya. Di Indonesia itu banyak. Jadi berguru kepada siapa? Ustadz yang namanya Bukhari begitu? Baik. Itu nama. Jadi Indonesia itu Masya Allah ya. Kadang-kadang dengan apa bahasanya? Di sana ada kitab barakallahu fikum yang dikatakan asma al-manhiyat. Nama-nama yang sungguhnya kurang disukai dalam Islam. Artinya nama-nama yang menuju kepada apa? Merekomendasi. Nah, karena di tempat kita itu jauh dari pendidikan, jauh dari bimbingan, akhirnya kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu itu apa? Tafaulan, punya anggapan baik. Bacalah Quran, ketemulah satu ayat, anaknya dinamai apa? Setan. Ya. Anaknya dinamai jahanam. Saya pernah melihat terpampang struktur pengurusan itu, ada fulan-fulan ketua, sekretaris, bendahara. Ada satu di kalangan perempuan namanya munafiqah. Ya. Namanya apa? Munafiqah. Wal munafikin, wal munafiqat, kan begitu ya. Ada dalam Quran tidak? Ada kan begitu ya. Allah musta'an. Nah itulah kadang-kadang barakallahu fikum tidak adanya pengetahuan yang juga menjadi pemaling, yang akan memalingkan seorang dari kebenaran itu, salah satu faktornya kejahilan. Berkata Imam Syafi'i wa huwa Muhammad bin Idris rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub, barang siapa yang dia tafaqquh, artinya mendalami ilmu, mempelajarinya, menelaahnya hanya dari dalam kitab, artinya gurunya kitab, dhayya'al ahkama. Dia akan menyanyiakan hukum. Apa maknanya? Menyanyiakan hukum itu dikatakan sayukhti fi fahmiha. Yang dimaksud menyanyiakan hukum, dia akan salah, keliru dari memahaminya. Contoh misalnya, seorang hanya mengandalkan kitab. Kitab barakallahu fikum menuntun bahwa hukumnya misalnya boleh. Karena salah faham sehingga dia katakan tidak boleh. Kitab mengatakan tidak boleh. Dalam kitab itu kalimatnya mungkin mengatakan tidak boleh. Salah faham dia katakan boleh. Ya, maka dikatakan dhayya'al ahkam, dia menyanyiakan hukum bermakna akan terjadi kesalahan di dalam memahaminya. Qala wa kana ba'dhuhum yaqul, sebagian mereka yaitu para ulama juga berkata, min a'dhamil baliyah, termasuk petaka bencana yang besar di antara bencana. Bencana itu kan bukan hanya gempa, yaitu gempa, kemudian banjir, kemudian kebakaran, ya. Termasuk baliyah, bencana petaka adalah tasyayyukh as-sahifah. Tasyayyukh as-sahifah, yaitu alladzina ta'allamu minas suhuf. Seorang berguru hanya dengan buku. Seorang berguru hanya dengan apa? Buku. Tasyayyukh as-sahifah. Seorang hanya mengandalkan apa? Kitab. Seorang hanya mengandalkan kitab. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita nukilkan dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ghalib dalam syarah kitab ini. Semakna yang bisa kita sadurkan dari bahasa yang beliau sampaikan, bahwa seorang yang hanya bersandar pada kitab tanpa guru, seorang yang hanya bersandar pada kitab tanpa guru, maka akan menjumpai 5 keluputan. Dia akan luput dari 5 hal. Artinya dia akan terjatuh pada 5 perkara berikut. Luput darinya 5 perkara. Yang pertama, yukhti fil fahm.
akan sering terjadi kesalahan dalam memahami. Kalau tanpa guru, semata-mata hanya kitab yang menjadi gurunya, itu akan sering terjadi kesalahan dalam memahami. Dan ini berimbas. Misalnya, ketika membaca, lalu salah memahami. Kalau hukum tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, dhayya'al ahkam, ya. Al-akhta' fil fahm, salah memahami. Yang dikatakan Imam Syafi'i, man tafaqaha min butunil kutub, siapa yang belajarnya hanya otodidak tanpa guru, dia akan menyanyiakan hukum. Artinya apa? Kesalahan memahami itu akan bisa, barakallahu fikum, membangun sebuah masalah yang salah. Ya. Salah paham itu dengan kesalahpahaman salah membangun masalah. Kesimpulannya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang manakala terbentur, misalnya tanpa guru, baca, lalu apa? Dia tidak bisa memahami. Biasanya kan dilewati, ya. Lah kalau dilewati, kebetulan di situ ada hukum yang mendukung, hukum yang menjelaskan, hilang juga. Paham? Ya. Kalau seorang dalam kondisi membaca, lalu tiba-tiba ada masalah, harusnya dengan guru dia bertanya, tapi dia lewati, maka dhayya al-ahkam. Dia sia-siakan hukum. Dia sia-siakan hukum. Yang kedua, afat, ya. Hal yang menjadi keluputan bagi seorang yang tanpa guru tadi, ialah yaghtar bi'ilmih. Dia, barakallahu fikum, akan tertipu dengan diri sendiri atas ilmu yang dia peroleh. Jadi merasa apa? Merasa bisa. Maka dikatakan yaghtar bi'ilmih. Dia tertipu sendiri dengan ilmu yang dia kuasai tadi. Dengan mengatakan bahwa masalah ini saya sudah baca. Kamu kok begini? Saya sudah membaca ini. Kamu kok demikian? Saya sudah membacanya. Maka dia apa? Dia tertipu, bangga dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, yatulu 'alaika zamanul ilm. Yatulu 'alaika zamanul ilm. Lamanya seorang untuk mempelajari ilmu semakin panjang. Kalau dengan guru misalnya ya, dengan guru, untuk membaca satu lembar dengan guru, ya, itu masya Allah mungkin dalam waktu yang singkat akan dijelaskan. Begini, ini salah, ini keliru, kan begitu. Coba baca sendiri, ya. Buka apa bahasa Arabnya ini apa ya? Ini kalau ada fa'il begini gimana? Kalau ada, kan begitu ya. Buka kamus lagi, ya. Buka kaidah lagi. Kalau ketemu dengan seorang alim yang muwafiq, ya, maka akan cepat. Maka dikatakan afatnya, luputnya ialah waktunya semakin panjang. Itu pun juga apa tadi? Beresiko, kan begitu ya. Bisa salah, ya. Kemudian kadang banyak faedah-faedah yang luput. Yang keempat, yazhad fi majalisil ilmi wa yuzahidun nas. Dia zuhud, tidak mau duduk dalam belajar dan apa? Memprovokasi orang yang mau belajar dengan seorang guru. Sekarang kan banyak fasilitas, ikut grup itu aja loh, kan banyak postingan-postingan, ya. Kenapa duduk? Paling pelajarannya hanya itu saja, ya. Paling yang diajarkan seputar takwa, ikhlas. Ini 20 tahun yang lalu sudah saya dengarkan ini. Paham? Dia malas duduk, ngajak orang untuk tidak mau duduk. Paham? Ini imbas seorang yang tidak mau belajar dengan seorang guru. Yazhad fi majalis ilmi. Majelis ilmu dia tidak mau datangi. Yang kedua, memprovokasi. Ngajak orang untuk tidak duduk. Karena apa? Ya,
Coba lihat postingan itu kan memang betul ya postingan itu ya. Ikut grup apa gitu ya. Misalnya grup fawaid kan gitu ya. Fawaid ilmiah. Masya Allah postingan-postingan. Coba. Antum postingan baru baca separuh begini. Ketindis berikutnya. Kira-kira kepegang apa tidak ya. Kira-kira kepegang tidak. Misalnya. Boleh misalnya. Oh kemarin tuh ada faedah begini. Tapi di mana ya? Dibuka begini HP-nya. Dari mulai pagi sampai siang. Nyari. Bingung kan. Coba kalau kita. Kan kita ada paling tidak judulnya. Kemarin kayaknya belajar apa sih ya. Lewat di situ. Dibuka lagi. Nah. Dan semua kita ya. Semua kita Masya Allah ya. Kalau pernah mungkin duduk berguru. Itu kadang-kadang mencium masalah. Kita lihat. Buka lagi. Ada catatan di situ. Dulu bagaimana guru apa? Menerangkan. Dulu bagaimana guru menjelaskan. Misalnya ada footnote. Catatan kaki. Dulu bagaimana guru memberikan catatan kaki. Iya. Subhanallah kadang-kadang di situ ternyata ngantuk sehingga isinya hanya apa? Lukisan. Ya Mas ya. Ya. Pena itu kayak jalan kemana soret. Loh, ini dulu apa ya? Kok gambar ya? Kok isinya gambar? Padahal masalah yang sedang dihadapi yang dia tidak paham. Yang sudah pernah dilewati waktu itu berguru. Qadarallah waktu itu penanya dalam kondisi apa? Jadi kapal, jadi air ya. Jadi hutan. Ya Mas ya. Allah musta'an ya. Nah ini kadang-kadang kita ya Allah coba dulu pas waktu itu kan ya. Saya dalam kondisi seksama mendengarkan sudah tidak perlu mengulang. Padahal mungkin sudah lewat 10 tahunan. 20 tahunan. Cari-cari lagi belum tentu ketemu. Ya. Ini kadang-kadang emas. Makanya kadang-kadang para ulama mengatakan apa? Sebuah faedah apa? Pantas untuk ditulis pakai pena emas. Karena untuk mencarinya itu belum tentu kita punya kemampuan. Ya. Para ulama itu ya, barakallahu fikum, kadang-kadang mereka itu ngelembur, tidak tidur malam. Sebuah permasalahan. Ya. Ya. Dulu kita barakallahu fikum ketika berguru dengan Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah, ya, adik daripada Syekh Abdul Mar'i, beliau kadang-kadang ngajar. Ya. Sama-sama kadang kita di maktabah. Itu kadang beliau kalau mengajar, ya masalah-masalah fikih itu kan pendukungnya banyak ya. Aqwal ulama. Masing-masing itu ketika berpendapat sandarannya apa. Nah ketika seorang mau menyampaikan, oh masalah ini demikian, sandarannya demikian. Nah sandaran itu tatkala mau kita kuatkan kan membutuhkan untuk dipastikan. Ya. Artinya sandarannya hadis misalnya. Berarti kan kita harus tahu, oh hadisnya itu benar apa tidak, sahih apa tidak. Kalau sahih berarti kemungkinan ini kuat pendapat itu dan kita tentram untuk mengambilnya. Nah, untuk bisa mencapai kapasitas seperti itu kan kadang-kadang tidak cukup dalam waktu semalam 2 malam. Sehari 2 hari. Padahal sudah mengkhususkan. Ya. Makanya kadang-kadang beliau ketika dalam mengajar, saya minta udzur besok libur. Karena dalam perkara ini saya belum tuntas apa? Belum tuntas apa? Menyelesaikan kesimpulannya. Nah kalau sekarang mungkin barakallahu fikum liburnya kita bukan itu ya. Iya, liburnya para pengajar bukan itu ya. Banyak urusan kan begitu ya. Allah musta'an. Nah seperti itu kadang-kadang tidak dimaklumi. Oh katanya sudah ustadz kamu ya. Katanya sudah syekh kan begitu ya. Mestinya kapan saja bisa jawab tidak. Imam Malik. Ya. Imam Malik dalam barakallahu fikum biografinya. Datang kepada beliau seorang membawa sekian banyak permasalahan. 36 soal. Kadang beliau hanya menjawab 6. 6 saja yang beliau jawab. Ya namanya orang datang bertanya jauh-jauh misalnya kok hanya dijawab 6. Kan kok seorang imam ditanya seperti itu. Kok nggak bisa kan gitu ya. Nah ini menunjukkan karena kehati-hatian. Ya. Kehati-hatian di dalam menjawab. Bahkan di sana ada istilah adab berfatwa. Di antara adab berfatwa, makanya kitab-kitab fatwa itu bukan hanya dalam masalah seorang dimasukkan dalam permasalahan ini, bahkan dalam adab disebutkan masalah seorang ketika ingin menjadi seorang masuk tingkatan mufti. Belajar kepada orang yang biasa berfatwa. Misal ya. Bagaimana seorang melihat fatwa-fatwanya para mustafti. Syekh bin Bas. Bagaimana ketika berfatwa. Ya. Syekh Nuthaimin. Ya. Masyayikh ketika berfatwa itu bagaimana.
dulu ya, misalnya orang dalam kondisi belum kenal dan seolah-olah ilmu itu sudah kita miliki. Syekh bin Baz kadang-kadang kalau dalam fatwanya misalnya yajuzu laka an taqula kada atau yajuzu laka an tafkada. Boleh bagimu untuk mengatakan begini, boleh bagimu untuk melakukan begitu. Nah, kadang-kadang kita bagi orang yang katanya terbiasa kalau ngomong pakai dalil, mana dalilnya? Qur'annya enggak ada, hadisnya enggak ada. Berarti Syekh tidak hafal Quran. Berarti Syekh tidak hafal hadis. Na'udzubillah ya. Dan ini dilakukan oleh Hajuri. Tahu Hajuri? Ya, Hajuri itu sampai mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitab Tauhid. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu mumpuni kapasitas hadis dalam ilmu hadis kuat, tidak akan mungkin memasukkan hadis dhaif dalam kitabnya. Iya. Ya, siapa orang yang kemudian terhadap hadis itu lalu dikatakan kalau memasukkan hadis dhaif lalu tidak tahu tentang apa? Tentang kedudukannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar kadang memasukkan. Justru beliau urai di situ. Sengaja saya masukkan itu karena keumuman orang melakukannya. Sehingga saya jelaskan supaya apa? Orang paham ini hadis dhaif. Kan begitu. Kalau tahu penjelasannya. Kalau tidak, paling kita hanya komentari. Itu seorang alim memasukkan sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan. Kalau hadis yang dimasukkan dhaif. Apa bedanya misalnya dengan Jama'atut Tabligh? Na'udzubillah ya. Sampai seperti itu. Padahal seorang alim kadang-kadang memasukkan ada sesuatu yang dia inginkan. Ya. Jadi bukan, atau mungkin menurutnya itu sahih. Kan begitu. Sisi pandangnya sahih. Sehingga yang paling utama pertama terhadap guru ada di situ baik sangka dulu. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru misalnya menyalahkan, mengkritisi. Bisa saja di sana ada mahmal, kemungkinan-kemungkinan. Meskipun namanya manusia juga tidak luput dari namanya apa? Kekeliruan dan kesalahan. Kalau memang salah, kalau memang keliru, boleh bagi seorang alim untuk mengatakan terjadi kesalahan fulan atau alim fulan dalam bab ini. Boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Tapi jangan dengan cara kurang ajar, ya. Jangan dengan cara kurang ajar. Kita kembali. Sudah berapa tadi? 4 ya. Jadi seorang yang tidak pernah berguru dalam belajar akan luput darinya 5 masalah. Yang pertama akan banyak terjadi kesalahan dalam memahami. Dan itulah terapan yang dikatakan Imam Syafi'i, man tafaqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam, ay yukhti fi fahmiha. Akan banyak kesalahan-kesalahan dalam pemahaman. Ataupun seandainya dia tidak salah memahami, banyak hal-hal yang dia lewati. Sehingga hukum-hukum itu banyak yang terbengkelai. Yang kedua, dia yaghtar bi ilmi. Dia merasa punya kemampuan. Akhirnya mungkin merendahkan yang lain. Ditegur, Ustaz mohon maaf ini kok demikian. Loh, saya tuh sudah puluhan tahun baca. Saya sudah puluhan tahun belajar, nggak mungkin saya salah. Ya. Ya mungkin namanya orang walaupun 20 tahunan mungkin salah, mungkin kan begitu ya. Taib yang ketiga apa tadi? Semakin memperpanjang durasi belajar. Andai kata duduk di depan guru, apa? Coba misalnya, contoh ya. Sekarang anak-anak yang marhalahnya baru masuk, apa misalnya, mempelajari Durusulullah, ya. Durusulullah. Mungkin sampai jilid 3. Misalnya tanpa itu. Belajar sendirilah, belajar nulis, belajar membaca sendiri. Bahkan nanti mungkin Quran juga misalnya otodidak. Belajar sendiri. Banyak kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Dan lebih panjang dalam mencapai keberhasilan. Yang keempat, dia tidak mau duduk di majelis ilmu, zuhud. Dan dia memprovokasi orang lain untuk tidak mau dalam majelis. Padahal dalam majelis itu banyak apa? Banyak adab. Misal ya, suatu saat ya kita berdoa memohon kepada Allah ya mudah-mudahan para thalabah itu kan suatu saat menjadi orang yang bermanfaat, mengajarkan kan begitu ya. Misal ya, dulu waktu nyantri tidak pernah duduk belajar, tiba-tiba terorbit menjadi orang yang mengajar, marahi santrinya. Kamu kok duduk begitu? Kamu kok pernah begitu? Lah Ustaz dulu pernah duduk tidak? Enggak juga, lebih parah daripada kamu. Ya.
Jadi duduk dalam majelis ilmu itu kan banyak halnya ya. Sakit punggung, kesemutan, ya. Paham? Ya, banyak arwah melintang yang di situ membutuhkan kesabaran. Ya. Kan nggak ada istilahnya duduk dalam majelis ilmu sambil rehatan begitu, sambil baringan. Kalau baca posting kan enak ya, sambil rebahan di kasur, ngomong ngambil cemilan kan gitu ya. Tapi belajar berilmu itu barakallahu fikum membutuhkan kadang-kadang fokus. Sudah fokus saja kadang-kadang kemana-mana kan begitu ya. Makanya Syekh Mukbil dulu sering mendoakan astaudiukumullah kan begitu ya. Nah, aku titipkan kamu kepada Allah karena banyak yang safar, jasadnya ada tapi kepalanya di mana? Di rumah ya. Pikirannya di rumah ya. Iya. Jadi badannya begini tapi makanya ada saya kadang-kadang waktu memulai belajar itu belum baca hadis minta, ayo kamu berdiri. Sudah berapa hadis yang kita baca? Sudah 2 Syekh. Padahal saya belum baca apa-apa ya. Belum baca apa-apa kok katanya sudah 2 hadis yang dibaca. Menunjukkan kadang orang hadir jasadnya tapi pikirannya, maka butuh didoakan, doa dengan apa? Doa safar ya. Semoga Allah selamatkan kepergianmu kan begitu ya. Gimana? Begitu? Yang kelima bahwa hadhihi laisat min tariqatis sahabah. Cara ini bukan caranya sahabat. Otodidak itu bukan caranya sahabat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang hanya 1 hadis saja untuk memastikan dari orang-orang yang pernah duduk bersama Nabi mendengarkan itu menyiapkan kendaraan, membutuhkan bekal sebulan perjalanan hanya untuk memastikan sebuah hadis. Ya, sebuah hadis. Walhamdulillah ya, di masa sekarang fasilitas itu apa? Banyak. Dulu orang-orang tua menghalangi kita belajar. Sekarang orang tua dorong anaknya yang menghalangi mau belajar. Ya Mas ya. Ya, justru pondok kadang-kadang libur malas balik. Ya. Kalau masa-masa dulu mungkin orang tua minta izin saya mau mondok, enggak boleh, kan begitu ya. Enggak boleh. Kamu belajar dulu kan begitu. Nanti kamu jadi begini-begini. Nah sekarang orang tua Masya Allah biayai apapun yang mau dimaukan diberi kan begitu ya. Anaknya dihasung untuk mondok, justru anaknya yang tidak mau. Ya. Makanya ada istilah ya zaman dulu itu. Anak itu kadang-kadang nangis. Nangis barakallahu fikum karena tidak ada sesuatu yang dimakan. Ya. Orang tua tidak punya makanan. Anaknya pada nangis. Kelaparan. Sekarang anak nangis sama, tapi tidak mau makan. Orang tuanya suruh makan, tidak mau makan. Sama-sama nangis ini, tapi beda apa? Sebabnya ya. Ya anak-anak sekarang kan kalau suruh makan kadang-kadang repot. Betapa sulitnya. Sama, sampai mungkin dibilang begini, ayo makan. Kalau dulu nangisnya tidak punya makanan. Ya. Baik. Jadi ini bukan dari qudus sahabat. Bahkan Imam Ahmad itu kan beliau dari Baghdad. Dari Baghdad. Suatu ketika beliau berhaji. Kemana berarti? Ke Mekah ya. Jangan ke Indonesia. Karena di Indonesia juga buka tempat-tempat haji. Ada sebagian enggak sah sebelum di tempat kami tawaf dulu gitu. Nauzubillah ya. Nah, ini kan berarti hulu ya. Ada sebagian kalau di sana itu hanya pelengkap, justru yang aslinya di sini. Nah, Imam Ahmad itu mendengar Abdul Razak As-San'ani yang berasal dari Yaman. Yaman, Mekah itu kan dekat. Ya. Nah, disampaikan bahwa Abdul Razak As-San'ani ada di Mekah. Kamu tinggal ketemu, bertanyalah sesuatu. Kata Imam Ahmad tidak. Saya sudah berazam mau berguru. Sehingga tetap beliau dari Baghdad berkunjung ke Yaman. Padahal kan kesempatan ketemu di Mekah. Ya sudahlah ketemu ngobrol kan begitu ya. Bisa dijadikan apa? Sanatnya Ali langsung ketemu dengan guru walaupun hanya semenit 2 menit. Itu guru saya kan gitu. Kan sekarang banyak ya. Ngaku-ngaku punya sanat, ngaku-ngaku punya banyak guru. Kapan kamu bertemu dengan guru? Waktu kemarin haji. Kapan? Ketemu pas sholat. Saat salam ditanya, kamu dari mana? Dari ini. Apa yang kamu lakukan begini? Langsung katanya, ini guru saya di sebelah saya ketika sholat bareng-bareng. Ya Masya Allah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua jadi guru kita. Mungkin guru kita mungkin ribuan ya. Ya.
Guru kita ribuan. Itu di antara hal yang barakallahu fikum luputnya seorang manakala dalam belajar tanpa guru ada 5 hal tadi ya. Baik. Kemudian namanya guru itu dikatakan juga sebagai maghalik. Ilmu itu maghalik. Ilmu itu sesuatu dalam peti yang tertutup dan membutuhkan kuncinya. Membutuhkan kuncinya. Ilmu, permasalahan, problem itu disebut dengan istilah maghalik. Maghalik, hadil maghalik. Wa ahlul ilmi yaftahuna hadil maghalik. Nah, para ulama itulah yang membuka kuncinya. Muskilah-muskilah itu para ulama. Para ulama yang mengurai. Nah, kalau kita yang membuka mungkin pakai apa ya? Bisa nggak misalnya ada peti terkunci kuat dibuka? Bisa. Bisa pakai paksa. Nah, dia apa? Dibom. Kan hancur. Akhirnya apa? Sesuatu yang tersimpan di situ rusak juga kan gitu. Akhirnya dapat sesuatu tidak? Yang nggak dapat, dirusak. Ya. Paham? Tetapi kalau dengan cara benar akan dibuka pelan-pelan. Oh ini begini. Paham? Jadi para ulama itulah yang membukakan untuk kita, membimbing kepada kita. Karenanya Jabir bin Abdullah ketika duduk di Masjid Nabawi, lewat rombongan Yazid Al-Faqir, seorang tabi'in. Al-Faqir dikatakan fakir bukan orang yang miskin. Beliau mengeluhkan faqat amuri tulang punggungnya. Dikatakan al-faqir karena mengeluhkan tulang punggung. Lewat. Sementara Jabir sedang berbicara masalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi, yang masuk ke dalam jahanam, yang mereka diadab dalam waktu yang cukup panjang, warnanya sudah hitam gelam seperti arang, ya. Kemudian atas syafaat Nabi, mereka diangkat dari neraka dan dimandikan dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Hayah dan berubah seperti kertas putih. Heran mereka. Karena mereka itu mengeneralisir orang-orang Khawarij. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah orang kafir yang dimasukkan dalam neraka itu diberlakukan juga oleh apa? Mereka kepada ashabul ma'asi. Kan mereka punya pendapat bahwa seorang pelaku dosa besar itu kafir. Nah kalau sudah kafir hukumnya berarti di neraka juga sama dengan apa? Ya dengan orang-orang kafir yang hakiki. Contoh pada ayat kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Orang kafir setiap kali mereka ingin keluar dikembalikan lagi. Menurutnya bahwa kalau orang itu sudah masuk neraka tidak mungkin bisa keluar. Kok ini ada cerita orang yang masuk neraka kok bisa keluar? Iya. Fabarakallahu fikum. Padahal Yazid Al-Faqir ini bersama rombongannya pengen mendemonstrasikan pemahaman saat di musim haji. Walhamdulillah ketemu dengan Jabir, seorang sahabat, seorang alim, sehingga apa yang terkontaminasi di kepalanya itu hilang. Bertaubat kepada Allah. Tinggal satu orang saja yang tidak mengikuti mereka. Ini pentingnya dan barokahnya seorang barakallahu ketika bertemu dengan seorang ulama. Ya. Ketika bertemu dengan seorang ulama. Baik. Kemudian, masih lanjut. Tambah. Bisa ya? Baik. Qala al-faqih Sulaiman bin Musa, berkata al-faqih Sulaiman bin Musa, kana yuqal la ta'khudul Qur'ana, kamu jangan mengambil Quran minal mushafiyyin. Makna mushafiyyin, orang-orang yang mereka itu mengambil Quran hanya berdasarkan otodidak, tidak pernah berguru dalam membaca. Apalagi kalau masa dulu, nggak tahu sekarang masih ada tidak. Quran yang sebelahnya itu ada tulisan Latinnya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tertuliskan AL H itu H, kalau tidak salah, hanya mungkin kayaknya dikasih strip hamdu. Lah kalau bahasanya Indonesia kan nggak ada makhrajnya, paham? Sementara di Quran itu kan banyak bacaan-bacaan yang di situ membutuhkan adanya istilahnya mad, ya. Apakah itu tabi'i atau mad lazim, ataukah itu wasal, boleh tidak wasal apa tidak? Dan bacaan-bacaan yang dikatakan gharib, ya, kan tidak ada ketika itu dijelaskan. Apalagi kalau dulu hasil cara membaca Qur'annya
dengan seperti itu. Maka dikatakan la ta'khudul Qur'an minal mushafiyyin. Kamu jangan hanya mengambil Quran dari orang-orang yang di dalam mempelajari bacaan Quran itu semata-mata tanpa pernah ada guru yang mengajari membacanya. Wala ilma minas sahafiyyin, dan juga jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang sahafiyyin, itu tadi orang-orang yang hanya bacaannya itu dari buku-buku, tidak pernah didapati mereka belajar. Qala al-Imam Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanuhi, wa kana yusawa bil Auza'i. Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi itu setaraf dalam mungkin keilmuan dan kapasitasnya dengan Imam Al-Auza'i. Kana yuqal la tahmilul ilma anis sahabi. Jangan kamu pikul, yaitu ilmu dari orang-orang yang sahafi, orang-orang yang mereka itu hanya otodidak. Wala ta'khudul Qur'ana min mushafi, dan jangan kamu ambil Quran dari orang-orang yang tidak pernah belajar dari seorang guru yang hanya otodidak dalam membaca Qur'annya. Wa qadiman qila, dan dahulu di kalangan para salaf menyebutkan man kana syaikhuhu kitabuh, siapa yang gurunya itu kitab, artinya orang itu yang otodidak, tidak pernah belajar dengan seorang guru, tapi dia hanya baca buku, karena khata'uhu, maka kesalahannya aktsara min shawabih, salahnya lebih banyak daripada betulnya. Ya memang ada betulnya, kadang ada yang benar, tetapi kesalahannya lebih banyak. Walaqad ahsana Abu Hayyan An-Nahwi hina maqal, dan sungguh indah apa yang dikatakan Abu Hayyan An-Nahwi. Abu Hayyan An-Nahwi salah seorang ulama nahwi di zamannya. Qala yadhunnu al-ghumru. Al-ghumru ini bisa bermakna syab, pemuda yang seperti Rasul katakan agama ini akan datang nanti orang-orang yang dikatakan hudataul asnan, anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa tapi bermunculan seperti pembawa agama yang kapasitas keilmuannya sama sekali tidak dianggap. Syab, pemuda yang di situ tanpa ada pengalaman, tidak punya kapasitas ilmu, atau sebagian mengatakan orang-orang yang bodoh yang belum berpengalaman. Bodoh ini kan ada dua ya. Bodoh bermakna tidak punya ilmu tapi belum berpengalaman. Ini juga dikatakan bodoh. Ya. Karena ilmu itu terapan. Ya. Ilmu itu bukan hanya teori. Kita tidak bisa dikatakan seorang alim itu kapasitasnya hanya teori. Makanya di awal sudah kita ingatkan, jangan hanya sekedar mengumpulkan maklumat. Kita belajar itu jangan hanya bangga-bangga mengumpulkan maklumat, atau yang diistilahkan wawasan, atau ya ilmu lah. Saya sudah belajar ini, saya sudah belajar ini. Tapi mencoba untuk menerapkannya. Ya. Nah, orang-orang yang kurang terapan, kurang pengalaman juga masih dikatakan jahil. Itu istilahnya ghamru. Orang yang dikatakan kapasitas keilmuannya belum banyak pengalaman, yang masih muda, menyangka annal kutuba tujadi. Di sebagian riwayat itu dikatakan tahdi. Tahdi berarti membimbing. Kutub membimbing, kitab mengajari, itu maknanya. Kitab mengajari. Kalau tujdi itu nanti kitab tadi akan mendapatkan, membimbing untuk mendapatkan. Membimbing siapa? Akhafahmin. Orang yang dikatakan belum banyak pengalaman, orang yang dikatakan orang-orang yang bodoh, menyangka bahwa kitab-kitab itu dengan hanya otodidak, tanpa guru, itu akan membimbing akhafahmin, orang yang punya pemahaman. Kan begitu ya? Orang yang EQ-nya tinggi, orang yang cerdas, otodidak itu kan bisa. Wong kaidah bahasa Arab kan bisa dipelajari ya. Katanya kitab itu bisa membimbing bagi siapa? Akhafahmin, li idrakil ulumi, untuk mencapai ilmu. Jadi orang menyangka bahwa kitab itu bisa membimbing, bisa memberi petunjuk kepada orang yang pemahamannya encer, otaknya encer itu
untuk menggapai ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha. Sementara orang jahil tadi tidak tahu bahwa dalam kitab itu ada bi anna fiha ghawamidha. Sementara orang jahil tadi tidak tahu bahwa dalam kitab itu banyak perkara-perkara yang sulit, banyak perkara-perkara yang pelik, iya kan? Dikira di dalam kitab itu isinya hanya cerita saja, isinya nyantai saja. Tidak, banyak masalah-masalah yang pelik. Sebagai contoh, para ulama menyebutkan permasalahan yang paling pelik dalam masalah nikah adalah masalah perceraian. Ya, orang mengira gampang itu, tinggal dicerai saja kok, kan gitu ya. Karena urusannya panjang. Urusannya panjang masalah itu. Ya. Urusannya apa? Panjang. Dikira oleh orang jahil tadi, dia tidak menyangka, dia tidak tahu bahwa di dalam kitab itu banyak masalah-masalah yang pelik, yang membutuhkan orang lain untuk apa tadi? Mengurai. Siapa yang bisa mengurai? Ya para guru, kan begitu ya. Tidak bisa kitab itu. Misalnya ada kitab di hadapan kita baca. Memangnya kitab ngomong, ya, kamu salah bacanya, kamu salah memahami. Nah, kalau punya kitab ini saya juga boleh. Ya. Artinya beli kitab sebanyak-banyaknya yang seperti itu. Ya, bisa ngomongi kita. Memangnya ketika kita misalnya membaca, misalnya qad syarahal ulama'u, kita baca misalnya qad syarahal ulama'i, Pak Ustaz salah bacanya. Kitabnya ngomong, ya, huruf-huruf tadi mengingatkan kita. Dibaca dibaca i, hamzahnya ngomong. Saya harus dibaca dhamma, jangan dibaca fathah. Lah kalau ada kitab seperti itu, ya, maka para santri nggak perlu guru mondok di sini, kan gitu ya. Cari sebanyak-banyaknya, paham? Baik. Yadhunnul ghumru annal kutuba tujri atau tahdi akhafah min. Jadi orang mengira, orang-orang jahil, orang-orang yang kurang pengalaman mengira bahwa kitab-kitab itu akan membimbing dia bagi orang yang punya pemahaman bagus untuk li'idrakil ulumi, untuk gampang mendapatkan ilmu, memperoleh sekian banyak ilmu. Wa may yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha. Sementara orang jahil tidak tahu bahwa di dalam kitab itu banyak ghawamid, masalah yang kadang samar. Ini kok samar ya? Sulit dipahami, ini bagaimana ini? Bahkan kadang-kadang seorang alim 20 tahun terbingungkan dengan sebuah masalah. Ya. Pernah nggak bingung dengan satu masalah dalam kitab? Ya nggak pernah, iya kan? Karena memang juga nggak mau membingungkan diri, kan gitu ya. Kadang-kadang bingung, ini bagaimana, kan begitu. Kadang seorang alim dia untuk memutuskan ini bagaimana, kadang masih dalam kebingungan untuk terus menggali dan menelaah. Qala hayyarat aqlal fahimi, hayyarat aqlal fahimi. Yang mana polemik-polemik tadi, kesulitan tadi, sesuatu yang membingungkan orang yang aqlal fahim, orang yang akalnya cerdas tadi, itu pun apa? Bingung. Apalagi dengan orang-orang yang dikatakan tidak punya pengalaman. Orang yang pengalaman saja kadang-kadang terbingungkan dengan apa? Masalah-masalah yang ada dalam suatu kitab yang dibaca. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, kamu kalau kamu mempelajari ilmu tanpa guru, ya rumta ini bisa menginginkan ilmu, bisa mempelajari. Kalau bahasanya kan kamu lempar ilmu, bukan ya. Idza rumtal uluma, bukan ilmu kamu lempar, tapi tatkala kamu ingin mendapatkan, tatkala kamu ingin menginginkan, bi ghairi syaikhin, tanpa guru. Kamu ingin memperoleh ilmu tanpa guru. Dhalalta 'anis siratil mustaqimi, kamu akan sesat dari jalan yang lurus. Ya, kamu akan sesat dari jalan yang lurus. Wong tol saja ya, tol itu kan ada rambu-rambu. Kadang-kadang dengan Google, kadang-kadang ada yang damping, itu aja kadang masih kesasar ya. Paham? Jalan yang duniawi, yang sesuatu yang kasat mata, ada tulisannya arah sana, arah sini, itu saja kadang-kadang kita keliru, apalagi dalam masalah urusan agama. Difahami? Baik. Dhalalta anis siratal mustaqim. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takuna adalla min tumal hakimi. Taltabisul umur. Kadang
terancukan perkara-perkara alaika atasmu. Ya. Kamu kadang-kadang apa? Terancukan. Terancukan masalah-masalah, tersamarkan sekian banyak perkara. Hatta takuna, hingga kalau kamu sudah rancu, kamu dalam kondisi, dalam keadaan samar, menjadilah kamu seorang yang dikatakan adalla min tumal hakimi. Karenanya kamu bisa menjadi seorang yang di situ lebih sesat, ya, lebih sesat ketimbang tumal hakim. Tumal hakim ini kisah seorang barakallahu fikum tabib, ya, tabib. Tumal hakim, Abu Hayyan itu mengibaratkan seorang tabib yang otodidak. Ada yang mengatakan kisahnya ayahnya dulu mumpuni dalam masalah ilmu tabib, ilmu kesehatan, kedokteran begitu. Ya kalau mungkin dulu Tibun Nabawi atau kedokteran yang mungkin medis. Nah tiba-tiba anaknya ingin mewarisi tanpa pernah belajar urutan-urutan bagaimana menjadi seorang dokter. Akhirnya otodidak. Ketika otodidak didapati dalam kitab itu resep obat apa? Habbatu sauda, apa? Dawaun likulli da. Habbatu. Jinten hitam atau habba sauda ya. Sekarang kan sudah dibuat minyak atau masih kapsul yang masih bubuk atau yang asalnya kan jinten hitam itu. Itu dikatakan kata Nabi dalam hadis yang sahih sebagai pengobatan terhadap semua penyakit. Nah, karena dia otodidak salah membaca hayyatu sauda. Jadi kobra. Habbatu sauda ketika ketambahan titik. Kan mungkin dalam kitab itu ada titik, ada tasydid. Siapa yang meluruskan? Ya. Nah, ketika dia baca, kok yang dia baca hayyatu sauda. Jadi yang dia cari selama ini apa? Ular kobra. Dipakailah pengobatan. Ada yang mengatakan dia sendiri yang mati, orang lain yang diobati juga mati. Masa orang diobati dengan kobra ya? Padahal habbatu sauda. Ini diantaranya pengungkapan Abu Hayyan. Karena itu barakallahu fikum, dalam kitab itu kan banyak. Contohnya asma buldan, nama-nama daerah. Nama-nama daerah, nama-nama orang. Nama-nama daerah, nama-nama orang, nama-nama tempat, nama kitab. Nama kitab. Contoh misalnya sering kita membaca dalam Sahih Bukhari syarahnya Al-Hafidh itu tertulis Ibn Mim Nun Iya dalam bacaan Munir ya. Kita kan sering kalau ada orang namanya Munir itu kan akrab ya. Ada enggak orang namanya Munayyir? Enggak ada, itu kefasihan itu. Umumnya Munir kan begitu ya? Ya gampangnya Munir. Ternyata itu Ibn Munayyir. Siapa yang meluruskan kesalahan kita ketika kita baca Ibn Munir dengan Ibn Munayyir? Contohnya Samurah. Samurah kan begitu ya. Lah kalau kita baca Samroh kan begitu ya. Jadi Samrohan gitu ya. Istilahnya Samrohan kan dulu apa ya? Qasidahan kan begitu ya. Oh itu umumnya Samroh kan begitu ya. Padahal apa? Samurah. Dan berbagai macam contohnya Ibn Battal dan yang lainnya. Itu dalam kitab-kitab. Makanya ada ya kisah Syekh Muhammad bin Ghalib itu menceritakan. Sampai ada orang yang katanya itu tadi orang thiqatu bin nafs, orang yang percaya diri, pede banget. Suatu ketika baca kok ada di situ ada tulisan Ibn Labun. Ibn Labun ini kan anak onta yang sudah genap 2 tahun lalu menginjak 3 tahun karena masih menyusui, dikatakan Ibn Labun. Anak onta yang masih apa? Cenderung menyusu kepada induknya. Namanya Ibn Labun. Ibn. Ada tulisan Ibnu Labun. Ini siapa ya dalam terjemah? Kok dalam riwayat ada namanya Ibn Labun? Kata dia, la a'rifuhu. Saya tidak tahu nama orang ini. Lewat berikutnya bintu Labun. Anak onta betina yang juga genap usia 2 tahun menginjak 3. Bintu Labun. Saya juga nggak tahu, mungkin ini saudaranya. Kalau tadi kan Ibn ya, ini bintu. Lah, anak onta kok dikatakan anak orang, ya.
Ini diantara hal-hal yang dikatakan barakallahu fikum kejadian-kejadian di mana seorang kadang otodidak. Insya Allah mungkin banyak kejadian-kejadian seperti itu. Saya pernah menjumpai ada orang mungkin lama katanya dulu di Mekah. Lama di Mekah puluhan tahun tiba-tiba mengajar. Nah ketika mengajar, Ustaz, mohon maaf itu mainan anjing itu kan najis ya. Maksudnya bagaimana? Lu'abul kalbi. Lu'ab al-kalbi itu kan permainan anjing. Anjing main bola, anjing main apa itu lu'abnya, permainannya. Ya lu'ab itu kan ludahnya, air liurnya. Lah kok diterjemahkan lu'ab permainan. Lah sak pasar jadi najis semua kalau dipakai main anjing kan begitu ya. Fa barakallahu fikum. Orang kadang-kadang hanya mendengar selentingan-selentingan dan ini barakallahu fikum bisa menjadikan banyak suatu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan, semoga memberi manfaat dan juga perhatian bagi kita semua. Nasalluhana walakum at-taufiq. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.